malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Mas Doan, lahir tanggal 17 bulan 7 91 dan nomor rumah 16. Ya. Doan ini melakukan ritual makan bunga kantil untuk memberi makan dua sosok yang ada selama ini di belakangnya. Jaga supaya tidak ada yang jahat gitu ya. Ya. Oke, dan malam ini mau lepas. Bener. Sebenarnya agak berat mau ngelepas. Sebenarnya agak berat untuk lepas. Saya nggak tahu apa alasannya yang bikin berat itu kenapa ya, Mas Doan? Iya, udah nyampe sini berat untuk melepas. Sayang kan? Kenapa yang bikin berat? Kenapa, Mas Doan? Takut kejadian-kejadian yang lalu-lalu terulang lagi. Kejadian seperti apa tuh? Ya saya dijahatin orang, Dibully. dibully, bahkan sempat ya didukunin. Didukunin. Ya. Anda tahu ya? Maksud saya kalau misalnya ada orang jahat ke kita, pasti kan ada yang diinginkan atau ada masalah gitu ya. Kalau sampai Anda se-insecure itu, merasa tidak aman gitu ya, dan ada yang ngebully, ada yang ngedukunin, itu karena apa ya? Ya satu mungkin faktor dari saya orangnya agak keras. Jadi kalau ngomong memang nyakitin. Oke. Ya. Oke, saya menggambarkan sosok-sosok yang saya lihat ya. Sangat menyeramkan sekali. Dan apa ya, masih lekat dengan dunia gaib yang sangat luar biasa, beda gitu. Sosok tengkorak ya, Roy? Ini tengkorak, tapi entah kenapa saya gambar tengkoraknya banyak sekali. Dan sebagian ada rambutnya yang masih tersisa. Aneh banget deh. Bener-bener horor dan tengkoraknya berambut seperti itu. Jangan-jangan ini adalah korban ya, yang udah pernah kamu celakain. Kau pernah melihat sosok tengkorak langsung? Belum. Nggak ada yang ngirim atau ngejahatin Anda juga dengan mengirim sosok tengkorak juga ya? Kalau dikirimin kemarin saya binatang yang datang. Selalu binatang. Binatang jenis apa? Belatung, kelabang, ular sampai. Ular. Datang ke kamar tempat kerja atau? Ke rumah. Tiba-tiba nongol. Mas Doan mau lepaskan ini dari ritual, dari lubuk hati yang paling dalam. Beneran? Dari lubuk hati yang paling dalam. Iya. Itu sebenarnya pengen lepas, Tapi itu tadi takut balik lagi. dibully. Ya, Gak usah takut lagi mas, dibully atau enggak bukan dari ini juga. Semua orang, siapapun mau jual nasi goreng kek, mau jual makanan apa, mau jadi artis, mau jadi musician, itu komen orang gak usah dipeduliin juga. Semua hidup ini kita tuh ada pro dan kontra. Mau sebaik apapun, mau sejelek apapun, pasti ada yang seperti itu. Jadi Mas Doan tuh mindsetnya tuh terlalu. Gak mungkin kita bikin semua orang seneng sama apa yang kita kerjain ya. Pasti ada yang seneng, ada yang gak seneng gitu. Iya. Tapi kan tadi Mas Doan ini udah menyadari gitu, takut dijahati karena saya ngomongnya suka keras, suka kasar. Berarti kan udah dapet nih kuncinya, masalahnya. kadang saya kalau ngomongnya nggak keras, saya yang dikerasin. Seperti apa biasanya Mas Doan mengeluarkan kata-kata keras atau kasarnya? Ya pokoknya nyakitin sampai nangis bahkan. Kamu kebanyakan jimat sih. Saya juga lihat kamunya bermain praktik supernatural ini kenceng gitu loh.
Itu Makanya kamu nggak takut ya diliatin kayak ginian? gara-gara lidah tuh ya. Iya. Gara-gara mulut yang nggak kejaga, akhirnya jadi banyak gitu konsekuensinya. Betul sekali. Baik. Sosok ini ada di dekatnya Doan sekarang, Roy. Sosok ini ada di 2 langkah ke belakang Doan. Dan 1, 2. dekat berarti ya. Dekat, iya, sangat dekat. Ada salah satu yang agresif. Dan ada yang lainnya diam saja. Ini penuh darah loh ini, semacam wanita luka. Saya mau nanya satu hal. Ya. Ada ya seorang wanita kebentur palanya sampai berdarah. Ini kasusnya Mas Doan, jujur. Iya. Tuh. Gimana ceritanya kejadian? Jadi dia tuh jelek-jelekin saya sama keluarga saya. Sampai saya tuh sama keluarga saya dikucilin. Jadi saya dendam. Saya orangnya pendendam. Kalau ada yang nyakitin saya nggak ada kata maaf. Iya. Tapi kalau Anda nyakitin orang, Ya itu balik lagi dia nyakitin saya atau tidak. kalau Anda mengeluarkan kata-kata kasar, Kadang itu tadi saya pemarah. Saya pemarah. Saya agresif. saya ngerti Mas Doan. Maksudnya kalau Anda ngomong kasar, Iya. Anda tahu nggak itu bisa menyakiti mereka? Tahu? Nggak punya kemampuan untuk nahan omongan. Nggak bisa terkontrol. Gak bisa terkontrol ya. Tidak. Harus bisa mulai sekarang. Hal yang sangat sulit sekali untuk bertemu Roy Kiyoshi ya. Apalagi kita bisa berbincang pada malam hari ini. Itu adanya berkat jodoh juga kita bisa berjodoh. Please deh, dengerin saya Mas Doan. Kamu masih muda dan jangan terlalu berapi-api seperti itu. Beneran. Ingat hukum karma deh. Karena saya pengen segala sesuatu yang saya pengen harus dapat. Pasti dapat. Iya. It's matter of time. Iya. Semua butuh waktu. Dan caranya sih. Iya, semua tuh butuh waktu dan proses. Bayi aja baru brojol gitu ya, mecerot gitu. Nggak langsung bisa berdiri dan berlari, bukan? Bener. Mereka harus melalui proses. Sabar ya. Dia jangan-jangan nggak sabar karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini ya, Roy. Iya, nggak sadar dipengaruhi makhluk-makhluk. Saya gambar banyak loh ya. Iya, Ada 3. Biasanya saya gambarnya cuma 1. Dan ini sangat mengerikan sekali. Masih lebih banyak dari ini, Roy. Sebenarnya yang dilihat 3 ya. Tapi kalau saya berkunjung ke rumah Doan, ya mungkin jauh lebih banyak lagi. Ya, tampaknya seperti itu. Saya paling takut sama yang kamu bilang ini nih. Saya ngelihat kejadian di mata batin saya. Ada perempuan palanya hancur gitu karena entah itu apa ya, kecelakaan motor sepertinya ya. Astaga. Iya kan? Ya. Ya, tampaknya seperti itu. Saya paling takut sama yang kamu bilang ini nih. Saya ngelihat kejadian di mata batin saya. Ada perempuan palanya hancur gitu karena entah itu apa ya, kecelakaan motor sepertinya ya. Astaga. Iya kan? Terganggu gitu. Jiwanya terganggu secara psikis. Saya merasakan itu. Dan saya masuk kamar Yuli sekarang. Dia suka menyisir rambut, padahal rambutnya pendek segini. Betul? Ya. Segini. Kemudian disisir dan saya ngelihat Yuli di kamarnya selalu teriak-teriak sendiri. Dan marah-marah sendiri, uring-uringan. Itu yang saya rasakan di Yuli. Saya tidak bilang ini ada kaitan sama kamu ya. Saya hanya menanyakan ada kasus Roy, ada kasus berat berhubungan dengan Doan. Namanya Yuli. Teman-teman saya bisikin itu. Nah, ini menurut Anda, Mas Doan, kenapa Yuli seperti itu kondisinya? Karena Anda kah? Mungkin Apa yang terjadi sebenarnya? dia ninggalin saya saat sudah mau menikah. Kenapa? Saya nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu alasannya. Nggak tahu. Dan Anda melakukan sesuatu nggak ke
Iya. Apa yang Anda lakukan? Awalnya dia biar tidak ada pejodoh, biar dijauhin laki-laki. Ditutup jodohnya. Lalu? Ya saya buat gila. Kenapa sampai hati Mas bikin orang yang pernah Anda cintai sampai gila gitu? Ya karena dia juga sampai hati ninggalin saya. Diselingkuhin gitu, diserongin. Diselingkuhin. Kasus yang cukup berat mengenai perasaan juga, tapi menggunakan mistis ya. Serem loh ini. Oh ini dibantu makhluk-makhluk ini ya, Roy? Iya. Jalan misinya supaya Supaya gangguin. psikisnya Yuli ini. Iya, supaya ganggu psikisnya Yuli. Dia tuh kayak Yuli tuh kayak tiba-tiba tuh kayak masih mau tapi nggak mau kontak, jadi bawaannya uring-uringan. Oh. Seperti itu. Saya mencium bau dupa di sini mendadak. Aroma sembayangan, aroma dupa ya. Dari mana, Roy? Dari lingkungan sini. Dan suhu udara makin lama makin dingin makin sekali. dingin. Ini berasa sih makin dingin. Ini kenapa, Roy? Saya ngerasa teror-teror dari makhluk astral lainnya selain teman-teman dia datang ke sini. Dan teman-teman saya juga datang di sini memberitahu banyak fakta-fakta yang mengejutkan. Wah. Baik, saya dengar. Saya lihat dalam satu penglihatan batin saya. Mas Doan, saya harus bongkar. Mohon maaf sekali Mas Doan. Kenapa, Roy? Ini Kita harus selesaikan di sini, Mas Doan. ini sesuatu yang serius ya. Mas Doan, jujur, saya tidak pernah tahu tentang kamu siapa dan segala macam. Kita baru pertama kali ketemu. Saya mendapatkan vision dan saya berharap kamu menjawab secara jujur. Saya mencium aroma janin yang dibuang 2 kali. Betul? Betul? Dan mereka-mereka yang tidak bersalah janinnya sekarang menjadi arwah gentayangan. Itu yang saya lihat di Doan. Kamu gak ada rasa penyesalan ya? Suruh orang anak sampai 2 kali di sini dilihatnya. Astaga. 2 kali lagi. Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Nggak salah sama sekali ya. Bikin gila. Kedua, kau udah pacaran dengan hubungan bebas, akhirnya ada yang hamil 2 kali. Yang berbeda orang. Terus 2 orang itu berbeda. betul sekali, 2 orang yang berbeda dengan 2 janin yang terbuang. Jujur, betul. Iya. Kemudian melakukan ritual-ritual. Dan kemudian masih ada perasaan iri, dengki dan segala macam. Seperti itu yang bisa saya jabarkan. Berat, double ini ya, double hit gitu hukumannya. Iya banyak banget, dan ini jangan-jangan tengkorak-tengkorak ini yang mengikuti adalah... Betul, bisa jadi tengkorak-tengkorak ini malahan jadi korbannya juga. Kasihan loh yang janin sampai gugurin 2 kali. Emang kamu nggak mikir mereka nggak berdosa ya? Belum ada sampai ke situ pikiran saya. Sampai sekarang pun belum? Belum. Aduh, Was. Jadi kira-kira kalau misalnya ada lagi kejadian seperti ini, Anda berarti tidak segan-segan untuk melakukan hal yang sama gitu? Ya. Buang. Kenapa nggak tanggung jawab ya? Saya trauma gara-gara Trauma gaya Yuli ini. Jadi dilampiaskan sama perempuan lain. Iya. Iya, cukup make sense. Aduh, Mas. Ritual yang Anda lakukan itu biasa untuk manggil
ini, makhluk-makhluk ini ya, Iya, untuk berkomunikasi dengan mereka. iya. Dan makhluk-makhluk ini yang biasa mempengaruhi pikiran Anda. Iya. Iya. Saya Malam menantang, hari ini- iya. Saya menantang Anda untuk mempraktekkan cara kerjanya dan seperti apa sih, Mas Don? Saya panggil mereka. Iya, apapun itu. Kita bisa berkomunikasi, Apa ya. barang-barang butuh khusus apa? Kembang tadi. Oh, Kembang oke. sama kantil. Ada Silakan. nggak? Bawa nggak? Saya bawa di belakang. Saya pengen tahu bagaimana dia menyakiti orang lewat ilmu-ilmu, ya. Kayaknya kok soalnya melakukan kesalahan tapi nggak merasa salah itu berarti kayaknya sih ada yang pengaruhi pikirannya dan nggak mungkin orang normal nggak tahu salah itu ya salah gitu. Betul. Iya, silakan diambil kalau memang ada. Ada? Ada. Silakan diambil. Bahkan maling aja tuh tahu kalau dia melakukan kesalahan loh. Kalau itu salah tapi terpaksa dia lakuin. Kalau ini enggak. Enggak. Biasanya apa yang terjadi kalau sudah melakukan ritual ini? Badan saya ngerasa nyaman, tenang, mental yang jahat-jahat sama saya. Makhluk-makhluk ini yang dua sosok tadi bisa datang, bisa hadir. Posisi lagi di belakang saya. Dia apa yang bunganya? Saya makan. Oke, boleh ditunjukkan kah? Kalau saya makan, dia masuk ke badan saya. Ya, saya akan netralisir. Silakan. Penonton jangan sampai ada yang kosong ya. Saya melihat di sini hantu-hantunya mulai meneror loh. Mulai masuk ke dalam. Maaf, saya berbicara dengan siapa? Anda tidak perlu tahu. Apakah kamu yang jagain Doan? Lebih dari saya. Lebih dari? Lebih dari Dari saya. Oke. Bukan dia yang jagain dia. Kenapa kamu mengikuti Doan tuh kenapa? Karena saya sayang sama dia. Kenapa Doan? Dia sering dijahatin orang. Jadi kamu yang menjaga Doan? Menjaga dan menyuruh serta melakukan perintahnya. Apa yang diperintahkan ke kamu? Banyak hal. Saya ingin nanya. Apakah kamu juga yang nyuruh semua tuh perempuan-perempuannya Doan untuk... Ya, Saya tampaknya harus melakukan pembersihan. Bisa diusir, Roy. Iya. Tapi dia masih masuk di sini. Masih banyak informasi yang harus saya gali di sini. Dari mana dia datang, Roy? Iya. Dari mana kamu datangnya? tidak perlu tahu. Berarti kamu jahat dong. Bukannya nolongin Doan, kok malah jerumusin? Iblis ya. Minta apa Penonton. dia? Kenapa, Roy? Nonton? Aku minta kamu datang semua deh. Kamu. Nanti duduk lagi. Semua sini. Diputerin sini. Semuanya. Setengahnya aja deh, nggak apa-apa. Ngiterin ini. Oke. Ya. Dalam hitungan ketiga, saya hitung mundur. Saya pengen banget kalian teriakin dia ya.
Apapun teriakannya. Gitu. 3, 2, 1.